Masih dalam kitab keterangan dalam kitab Al-Wasail fi Syarh Syama'il, karangannya kitab Imam Asy-Syuyuti. Beliau menjelaskan ma min muslimin, sapane wong Islam qara'a kang maca sapa muslim fi baitihi, barang siapa ma min muslimin, tidaklah seorang muslim qara'a fi baitihi mau lidun Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang di rumahnya dibacakan marhabanan, maulikin marhabanan ya, illa rafa'allahu subhanahu wa ta'ala, kecuali Allah mengangkat, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala mengangkat yang pertama. Apa saja yang diangkat? Kemarau ya. Jadi walaupun jagatnya ketiga, tapi alhamdulillah diparingani ya berasa diparingani ya. Orang terlalu jagatnya kemarau kan apa sih? Jadi ketiga ya, langka banyu, sawah yang mandek ya beli ya, diparani langka kemarau ya. Wal wabah, diangkat apa? Wabah. Ketika rumahnya dibacakan marhaban, maka Allah mengangkat yang kedua adalah wal wabah. Wal wabah adalah wabah. Wabah itu apa? Ya ini kayak corona. Terus apa lagi? Omikron ya. Termasuk flu burung. Ayam pada mati, be. Iya. Silahkan. Ya. Rumahnya bacakan marhabun, bisa baca jadi dibaca. Ini adalah pikiran jari kita, pikiran paling hebat. Makanya saya itu aslinya paling senang ketika ada majlis di situ dibacakan marhabanan, adibai atau apalagi sintuduror, perasaan hati itu gimana, apalagi dibarengi dengan seni-seni genjring apa, perasaan penangis cuma isin dari orang nangis. Yang kemungkinan sama ya, apalagi ketika lagi dialunkan marhabanan apa, adem perasaan itu. Inilah manfaat ketika rumahnya dibacakan marhabanan. Yang pertama adalah diangkatnya kemarau. Ya walaupun jagatnya masih kemarau, perasaan ya adem bae, jagat panas ya adem. Beli melu panas. Ya panas apane kok, panas pikirane, panas awake ya. Ligane adem. Yang kedua adalah diangkat wabah dari rumah itu. Yang ketiga wal har, diangkat dari musibah kebakaran ya. Insya Allah ketika rumahnya selalu bacakan marhabah, Allah akan angkat musibah-musibah seperti kebakaran ya. Ligane pasar kebakaran ketangguhan. Yang keberapa? Keempat wal ligane diselamatkan dari bahaya kelelep, kerem ya. Sing pada sering adus-adusan anak nih. Iya, jangan awas ya. Air itu walaupun walaupun dangkal,
Sebab kita itu bisa saja terjadi sewaktu-waktu suka kram. Ya. Sebab pernah ya. Padahal berenang di tempat yang ya enggak dalam lah, tapi karena kram ya akhirnya iya. Mulai hati-hati. Insya Allah ketika kita selalu ikut jam'iyah marhaba, apalagi rumahnya selalu dibacakan marhabanan ya, insya Allah dijauhkan dari bahaya kerem kelelep ya. Selanjutnya apa? Wal afat, yaitu dijauhkan dari penyakit. Insya Allah. Apa maning bakal marhabanan ya? Sehat liga kan? Sehat lah. Iya. Enggak gendring, beb. Nah, gerak kabeh, oyek kabeh. Seakan-akan badan ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, saking nikmatnya tak terasa badan ini bergoyang. Seakan-akan kita itu ada di barlik yang di situ ada musik-musik yang apa ya? Aduh, yang melalaikan. Ya. Ya sama saja kan, di sana juga enak, di sini juga enak, bergoyang sama. Ya. Pada nikmat, tapi nikmat nih kene oleh ganjar milindi. Awas sudah milih mana. Ya. Yang selanjutnya, nomor kalian selanjutnya adalah wal baliyat, dan diangkat dari lai. Ya. Ligane diparingane selamat baik ya. Pirang-pirang bisa kita keuntungannya ya. Belai apa saja ya, sing anu belai kan ya pirang-pirang ya. Lagi ngiris daging ngirisi bawang res tangannya. Lagi nunggang motor luar. Terus lagi apa maning? Insya Allah ya, ketika kita selalu istiqomah membaca marhaban di majlis ataupun di rumahnya, bahkan sebagai pikiran ya, nggak apa-apa ya, marhaban menjadi pikiran istiqomah di rumahnya, minimal sedina baca sekali, insya Allah ya. Dijauhkan dari belai. Yang selanjutnya apa? Diangkat apa? Wal buldo. Apa? Rasa marah murka. Pegawaian ini mau sewot, anak kita mau. Iya, makanya aduh, berarti bakal anak si sewot lagi ya, umay kudu dirup-rup ya, bang marhabanan wis ya. Bacakan marhaban. Ya, insya Allah. Nyisi yaki beli baris sewot. Ya, ya ada kan masa mengoron ketika lagi disingkirkan kan karena sudah mungkin sudah lama di tempat itu, akhirnya disingkirkan, akhirnya kan marah. Ya, insya Allah dengan dibacakan marhaban dan nyisi yaki orang-orang sewot. Ya. Iya. Dan itu adalah merupakan satu dampak ya. Ketika rumah itu ya banyak dihuni-huni ya bangsa yang negatif, bukan yang positif. Kemudian ada yang positif, yang negatif. Maka bisa ada dampak pada orang yang menempati rumah itu. Pegawaian yang pengen sewot, perasaan abot wae. Terus apa maning ya? Ya nih ibadah begini jelas. Ya oleh ligane aduh ada suara adanya seperti koding turu ya bablas perasaan abot pen ibadah apa maning garap ngaji ya. Waduh boro-boro iya lah, itu perlu rumahnya dibacakan marhabanan, dibacakan maulidan
Insya Allah dengan dibacakan itu maka perasaan sewot marah insya Allah hilang, karena semua yang ada di situ akan sedikit-sedikit akan menyisih ya. Selanjutnya diangkat apa? Wal hasad. Rasa apa? Dengki, rasa hasud ya. Baik itu kitanya, baik itu orang lain. Kan bahaya orang kalau sudah hasud ya. Kalau sudah dengki. Ya apalagi zaman sekarang, walaupun zaman sudah modern, banyak sekali yang ngirim sesuatu supaya bagaimana orang yang kita dengki itu akan menjadi sakit, menjadi apa? Ya, seperti dikirim telur, kirim santet, kirim apa? Ya. Itu gara-gara hasud, gara-gara dengki. Ya. Ada kebencian. Insya Allah dengan rumahnya dibacakan marhabanan, insya Allah dihilangkan dari rasa hasud. Ya. Wa ainas su'i, dan diangkat dari penyakit ain. Awas ya, ada penyakit ain itu penyakit yang sudah jelas di Al-Quran sudah dijelaskan ada. Cuman saya belum hafal ayat-ayatnya. Jelas sekali Al-Quran menjelaskan bahwa penyakit ain itu ada. Ya. Mungkin itu dari orang yang kita benci bisa, bukan dari orang yang dari orang yang membenci kita bisa. Bahkan ada orang yang terlalu berlebihan merasa hibah, apa syarat terlalu seneng lah, gampangannya ya. Bisa ada yang orang yang terlalu seneng kalau sering muji apa, dan mujinya tanpa didahului dengan kalimat-kalimat yang bagus seperti subhanallah, seperti apa ya. Maka itu bisa terjadi ain. Pandangannya itu bisa menjadikan kita apa? Sakit. Dan itu bisa mematikan ain. Iya. Periksa dokter apa langkah? Ya ternyata itu diobati, ya tetap saja. Padahal itu adalah penyakit ain. Itu yang biasa terjadi pada bayi. Bayi pasti nangis. Itu bisa jadi penyakit ain dari ibunya sendiri. Ya, karena ibunya terlalu senang ya, akhirnya pandangannya itu membuat ain. Mulanya dalam ilmu ruqyah, ketika anak itu nangis terus di ruqyah duduk bocah, tapi embok. Itu iya. Ya. Tapi insya Allah ketika rumahnya dibacakan marhabanan, sintuduror atau atibai atau apa sajalah ya, insya Allah dijauhkan dari penyakit ain, pandangan yang jahat, ain nasu. Selanjutnya apalagi keuntungannya walususo, dihilangkan dari musibah malingan, lusus. Sing umai rawan maling, sing kemalingan terus, ya, silahkan istiqomah membaca marhabanan. Ya karena kita yang membaca marhabanan saja. Ya biasa seperti yang biasa kita baca ya. Ya al-jannatu wa na'imuha samim, dibaca cepat saja. Ketika mahalul qiyam ya berdiri. Iya. Berdiri. Hah? Ya kalau kita bacanya sendirian, dan alhamdulillah ya
tahadus bin ni'mah. Tahadus bin ni'mah. Saya setiap hari ketika biasanya kalau tidak ada kegiatan itu biasanya habis isya saya baca maulid. Ya cuma berdua saja karena adanya berdua sih dengan istri. Ya udah kalau lagi berdiri apa ya karena buku ininya cuma satu kan ya di dempel-dempelan. Ya lamun ngadeg aji kan pegel jadi sedang lendeng-lendeng. Iya. Dan enak sekali itu. Iya, berdua. Ya Nabi salam alaika ya Rasul salam. Mungkin kalau di tetangga saya rumah saya pasti dengar keras suaranya. Iya. Iya berdua. Apanya? Ada itu. Kalau main video ya. Dan tadi juga aslinya saya tuh suruh ke sini ya. Istri dengan ponakan yang ada di rumah. Tadinya enggak ke sini tidak. Din teka di sini. Ora. Oh, enggak datang. Makanya saya tuh lihat orang teka mana. Sepraga. Kayak kecewa kan. Ya saya dari musola Al-Mahmudah teka ya. Musola Al-Mabrur teka. Oh waduh, insyaallah teka. Wis mulu bae aja. Ternyata enggak datang. Tapi enggak apa-apa lah. Insyaallah mungkin lain kali. Nah, itulah keuntungan dari rumah yang dibacakan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang terakhir belum. Dan selanjutnya fa idza mata hawwanallahu alaihi jawaba munkar wa nakir. Dan ketika mati maka Allah akan memudahkan menjawab pertanyaan malaikat mungkar wa nakir. Itulah keuntungan membaca marhabanan. Mulanya sih bisa baca, silahkan dibaca di rumah ya. Jangan sampai ya ini keuntungannya ya. Yang andaikan kita mati maka Allah akan memudahkan kita menjawab pertanyaannya mungkar wa nakir. Walaupun kita apa ya? Aslinya tidak bisa menjawab. Ya. Aslinya tidak menjawab. Tapi karena Allah yang memudahkan, ya beda lagi. Karena kita sering membaca marhabanan, maka Allah yang akan memudahkan. Saya pernah ada pengalaman. Saya itu mesantren tidak sekolah umum, cuma madrasah saja. Dan waktu itu ada kepala sekolah, mungkin apa ya, ini mungkin baru membuat sekolah SMA madrasah aliyah. Akhirnya saya disuruh ujian, dipaksa, ditelepon, sira ijazah MTS foto gage aku belakang. Ya pokoknya apa ya? Secara mendadak lah. Secara mendadak suruh ujian. Aib sebenarnya. Ini suara apa? Ngurusi teman. Iya. Dari asli kita di sekolah, cuman dipaksa ujian pas waktu ujian. Pas di situ ada ujian tulis karena itu pesantren modern ya. Di situ ada ujian tulis. Pas ujian tulis itu pelajarannya bahasa Inggris yang sama sekali tidak mengerti.
Benar. Iya. Dan yang jadi gurunya saja itu dulunya itu kakak kelas saya. Jadi tahulah. Tahu riwayat saya bahwa saya itu pesantren dan tidak sekolah dan pasti tidak bisa menjawab bahasa Inggris. Iya. Dan itu ketika ujian tulis biasanya gurunya membuat soal langsung jawab. Soal langsung jawab. Sama sekali satu pun tidak ada yang bisa saya jawab. Kosong. Kosong. Tapi alhamdulillah waktu itu ya mungkin Allah memudahkan. Keliganya setelah guru selesai membacakan jawaban dan saya sama sekali satu pun tidak ada jawaban yang saya jawab karena tidak bisa asli bahasa Inggris boro-boro priben jawab. Iya. Keliganya ya Allah memudahkan. Perempuan ya bertanya, Kang Mail sudah belum kata saya. Satu pun belum saya jawab. Ya udah sini katanya. Jawaban ya itu di ini pindah ke saya. Jadi dari 1 sampai akhir jawab sama dia semua. Iya. Akhirnya dijawab sama dia. Akhirnya gimana? Iya kan akhirnya pas sudah selesai ya udah gantian lagi bukunya. Jadi nggak kelihatan. Tapi asli nggak saya minta ya. Dia sendiri. Dia langsung ambil ya gantian. Udah ini gantian. Diisi sampai 1 sampai lahir. Alhamdulillah bener kabeh. Pinter temen gitu ya. Iya. Guru kaget setelah lihat. Wah, ternyata bisa jawab. Ya itulah ya. Ketika sudah dimudahkan Allah, maksudnya contoh memudahkannya ini. Tapi jangan ditiru yang seperti ini. Enggak benar. Ya karena mendadak dan asli saya tidak bisa memudahkan, akhirnya saya bisa menjawab dengan seperti itu. Benar. Sudah memudahkan walaupun kita tidak bisa menjawab pertanyaan munkar wa nakir, kalau Allah sudah maka memudahkan ya insya Allah tidak akan sulit. Apalagi orang Islam sekarang kan ketika ada ujian munkar wa nakir sudah ada bantuan jawaban kan ditalkin sih. Iya marbuka. Ketika kamu ditanya siapa Tuhanmu, jawab yang yakin. Sudah ada contekan. Apalagi yang sering membaca marhaban maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah tidak sulit untuk menjawab pertanyaan mungkar wa nakir. Ketika sudah tidak sulit menjawab malaikat mungkar wa nakir, ya sudah kita nanti akan ditidurkan seperti tidurnya pengantin baru. Karena itulah sepertinya pengantin baru. Ya beli kerasa sampai kiamat ya be. Durung alami ya. Ya takon nih Kang Jet. Yang terakhir wa yakunu fi maq'adi sidqin inda malikin muqtadirin, dan besok di akhirat akan ditempatkan di tempat yang benar di sisi
Allah Subhanahu wa taala. Ditempatkan. Itu yang terakhir. Itulah keuntungan membaca Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.